Sampai di Purbalingga, Okta yang masih dalam keadaan tidak sadar ini diikat menggunakan tali dan ujung tali yang lain dikaitkan ke beton cor. Yang kemudian rencananya sih tubuhnya ini bakal dilempar ke Sungai Serayu dari atas jembatan di wilayah Desa Kembang, Kecamatan Bukateja. Halo, selamat datang di channel kami. Channel kami ini mirip channelnya Ewing HD, mirip-mirip juga channelnya Lentera Malam dan lain-lainnya. Pokoknya cerita yang menarik tentang misteri, tentang hal-hal ganjil dan hal-hal menarik lainnya untuk kita bahas. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat kalian yang baru aja nemuin channel ini. Pastikan kalian subscribe karena seperti yang saya bilang tadi, channel ini menarik. Jadi kenapa tidak di subscribe ya? Oke, sekaligus saya juga mengucapkan kepada umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di tahun 2024 ini kita ditemukan kembali dengan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Biasanya di Ramadan begini kita selalu menghindari hal-hal buruk dan mulai membahas hal-hal baik. Dan mungkin salah satunya hal baik yang akan kita bahas malam hari ini adalah pembunuhan. Pembunuhan yang akan kita bahas malam hari ini teman-teman menarik karena jasadnya ditemukan dengan posisi perutnya ditali ke sebuah beton cor yang beratnya sekitar 20 kg dan dibuang ke sungai. Bagaimana kisahnya? Jangan skip, berikut reportasenya. Bukan ya, videonya juga saya sendiri yang akan cerita. Jadi dengarkan saya cerita, oke? Ceritanya teman-teman, ini terjadi bulan yang lalu, pada hari Minggu 18 Februari 2024, warga desa Kembangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah heboh karena menemukan sebuah jasad yang mengapung di sungai. Warga ini bernama Mas Supono. Saya yakin ini bukan Mas ya, mungkin bapak-bapak ya, karena nggak mungkin orang lahir 2000-an namanya Supono. Ini mungkin lahirnya tahun berapa ya? Enaknya tahun 75 gitu ya. Bapak Supono ini mungkin sedang iseng main di pinggir sungai dan kemudian ada mayat. nggak mungkin kagetnya nggak tahu ya ekspresi Mas Supono gimana. Pak Supono ini kagetnya gimana. Yang jelas Pak Supono ini pada hari Minggu 18 Februari ini menemukan sebuah jasad yang mengapung di sungai. Dan ketika dia mencoba untuk mengevakuasi atau menarik jasad ini ke pinggir sungai, dia kesulitan teman-teman. Karena jasad ini telah terikat tali dan dibebani balok beton. Otomatis Pak Supono ini kemudian memanggil warga. Halo! Para warga datang kemudian berusaha untuk bersama-sama memindah atau mengevakuasi jenazah ini yang masih belum diketahui identitas, karena mereka saling bertanya tentu saja ya. Bayangkan kita menemukan mayat gitu kan, pasti bertanya ini siapa? Lu kenal nggak? Lu kenal nggak? Ternyata nggak ada yang kenal teman-teman. Akhirnya karena nggak ada yang kenal, ya buntu kan. Ini nggak tahu nih jasad siapa gitu. Tapi karena ini sudah ditemukan, harus segera dievakuasi. Akhirnya para warga membawa langsung ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk diotopsi. Setelah proses otopsi, jasad tersebut akhirnya bisa diidentifikasi. Dia adalah Okta Novandwi, berusia 22 tahun, adalah seorang supir warga Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan kondisi korban mengalami luka memar di kepala belakang, sebelah kanan, tadi kiri ya, ternyata sebelah kanan, dan disertai patah tulang sampai dasar kepala. Ada juga ditemukan pendarahan di selaput otak dan ditemukan tanda kematian akibat tenggelam. Tanda kematian akibat tenggelam itu adalah dia tidak bernafas dan basah. Iya, kan begitu ya. Nah, kemudian karena warga bingung juga ini kenapa tiba-tiba ada warga Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang meninggal di sungai Kabupaten Purbalingga. Apakah terbawa arus? Tidak mungkin, karena jasad tadi kan dikaitkan ke beton cor seberat 20 kg. Artinya pembunuhannya pasti di situ, karena
kita pasti mikir nih kalau misalnya kita menemukan jasad yang dikasih pemberat sebesar 20 kilo, pasti pembunuhannya di situ dan ditenggelamkan, dikasih pemberat supaya jasadnya tidak ditemukan, tidak mengapung gitu kan. Akhirnya setelah dilakukan otopsi dan dilaporkan ke pihak berwajib, motif-motif kemudian terurai. Menurut pengakuan Kasat Reskrim Ibda Uki, dari hasil penyelidikan dilakukan bersama dengan tim Jatanras Polda Jateng, akhirnya ditemukan 4 pelaku pembunuhan. Fix, ini adalah pembunuhan. Dan bahkan polisi sudah menemukan 4 pembunuh yang diamankan, kemudian diamankan pada hari Selasa 20 Februari 2024. Ini apresiasi ya buat kepolisian ya. 18 Februari ditemukan jasad, kemudian langsung dibawa ke RSUD dan diidentifikasi identitasnya. Tanggal 20-nya sudah ketahuan siapa yang patut dicurigai sebagai pembunuh-pembunuhnya. Jadi memang canggih bener nih kepolisian kita. Jadi pada hari Selasa 20 Februari 2024 atau 2 hari setelah penemuan jasad, tersangka berjumlah 4 orang ini akhirnya diamankan dan mereka ternyata punya peran masing-masing gitu ya. Posisinya masing-masing gitu, ada yang jadi striker, jadi back. Enggak ya, itu bola. Ini pembunuhan. Nah, tersangka ini yang pertama kali diamankan adalah tersangka berinisial P, berusia 37 tahun, pekerjaan sama dengan korban, seorang supir juga, warga desa Sentul, kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, ini selaku eksekutor. Kemudian juga ada AB, berusia 22 tahun, warga Kabupaten Kendal. 2 tersangka lainnya, warga Kabupaten Batang, berinisial KSA, 24 tahun, dan AT yang masih berusia 19 tahun. Ketiga orang lainnya ini adalah berperan sebagai pembantu. Enggak, membantu pembunuhan, ya, bukan ngepel masak, bukan. Jadi 3 orang lainnya ini membantu si P untuk melancarkan pembunuhan terhadap Okta Novandwi, gitu, sang korban gitu. Ini gila ya, masih berusia 19 tahun salah satu tersangkanya ya. Anak sekecil itu harus berurusan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan kan. Waduh, harusnya masa depan dia masih panjang gitu. Jadi dia memulai profesi pembunuhnya dari umur 19 tahun ya. Tidak begitu juga. Nah, selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya seutas tali tambang berwarna biru dengan panjang 21,55 meter, sebuah balok cor yang dipakai untuk pemberat tadi ya, kemudian pakaian yang dipakai korban, 1 unit truk Mitsubishi warna kuning, dan 1 unit mobil Daihatsu Sigra, dan 2 telepon genggam. Jadi kronologi yang dipaparkan oleh pihak kepolisian ceritanya adalah pelaku ini melancarkan aksinya pada Kamis 15 Februari 2024. Adalah si P, pelaku utama tadi, mengajak Okta ke sebuah tempat di wilayah Kabupaten Batang. Tiba-tiba menabrak mundur Okta menggunakan truk saat korban sedang berdiri di belakang truk. Sebentar. Jadi P ini ngajak Okta ke sebuah tempat gitu kan. Okta disuruh berdiri, menghadap ke belakang. Dari belakang, si P ini nyupir truk ngelides korban gitu. Atret. Ini pembunuhan yang sangat effort ya. Pertama-tama, Okta harus tidak tahu bahwa di belakangnya truk, dan truk ini dipakai oleh P untuk melindasnya. Kan susah ya menyembunyikan truk ya, truk gede gitu, maksudnya susah gitu. Artinya si Okta ini harusnya sudah tahu ada truk, tapi dia tidak kepikiran bahwa truk itu akan dipakai oleh P untuk membunuhnya gitu. Oke, dia nggak tahu ada truk yang dipakai P untuk membunuhnya, atau mungkin dia nggak kepikiran P akan membunuhnya. Kedua, Okta harusnya nggak sadar ada suara mesin truk. Iya, pasti ada bunyi ketika atret, ketika mundur truk biasanya ada bunyinya kan ya.
tit gitu atau apa gitu bunyinya biasanya ada gitu. Nggak mungkin Okta nggak sadar ada truk dari belakang yang dengan kecepatan tertentu pastinya mengarah ke arah dia untuk melindas dia. Nggak mungkin dong truknya itu pelan. Pastinya Okta kalau ada truk pelan dari belakang mengarah ke dia menghindar dong. Pasti ada kecepatan tertentu yang gasnya diinjak oleh si P untuk kemudian melindas si korban sampai si korban itu nggak sempat menghindar gitu. Wow, ya pembunuhan yang dilakukan oleh supir ya, pasti pakai kendaraan yang dia familiar gitu. Karena sama-sama supir truk, makanya si P menggunakan truk. Iya gitu. Jadi akhirnya setelah P melindas Okta dengan truknya, Okta ini kemudian jatuh dan kondisinya tidak sadar karena belum meninggal. Ini si P kemudian membawa tubuh Okta yang masih tidak sadar ini ke sebuah kos di wilayah Kabupaten Batang. Yang selanjutnya P menghubungi 3 teman lainnya yaitu AB, KSA, dan AT yang masih berumur 19 tahun tadi untuk menunggui Okta. Akhirnya dipanggil gitu. Dipanggil karena apa istilahnya ya? Panik kan? Dia tuh niatnya ngebunuh tapi nggak niat-niat banget gitu mungkin ya. Karena tahu Okta belum meninggal, akhirnya tubuhnya dibawa ke satu tempat dan dia panik, akhirnya ngubungin teman-temannya. Ini saya pasti bayangin si teman-temannya pasti nggak kalah panik gitu. Lah, ngebunuh orang lu kan gitu kan ya. Terus CP jawab, belum mati. Ayo kita tungguin bareng-bareng kan nggak gitu. Jadi karena mungkin 3 temannya tadi sudah terlanjur tahu atau mungkin sudah terlanjur dimintai tolong oleh P untuk melancarkan aksinya sampai si Okta harus meninggal, akhirnya mereka bermusyawarah nih gimana caranya Okta yang tidak sadarkan diri ini harus menemui ajalnya kan begitu. Akhirnya disepakati sebuah skenario pada Jumat 16 Februari 2024 dini hari. Okta ini dibawa oleh 4 tersangka menuju ke Kabupaten Purbalingga menggunakan mobil Daihatsu Sigra. Sampai di Purbalingga, Okta yang masih dalam keadaan tidak sadar ini diikat menggunakan tali dan ujung tali yang lain dikaitkan ke beton cor. Yang kemudian rencananya sih tubuhnya ini bakal dilempar ke Sungai Serayu dari atas jembatan di wilayah Desa Kembang, Kecamatan Bukateja. Mungkin tujuannya ini ya, jadi Okta yang sebenarnya masih dalam kondisi tidak sadar ini dibuang ke sungai biar dia itu mati tenggelam. Dan biar jasadnya tidak ketahuan, tidak mengapung gitu, tidak ada orang yang tahu, akhirnya dia dikasih pemberat yaitu beton cor seberat kurang lebih 20 kg tadi. Masuk akal. Masuk akal untuk rencana agar tidak mengapung. Cuman kalau menurut saya sih, misalkan si P ini pengen membunuh Okta harusnya dilindasnya 2 kali. Belum meninggal 3 kali. Tambahin aja bang. Jadi kenapa mesti diangkut dulu ke kos? Ngundang temen-temennya gitu ya. Itu ibaratnya menambah lagi saksi gitu. Atau mungkin menambah lagi pelaku yang terlibat. Tapi ya itu yang terjadi, akhirnya 4 orang ini kemudian melemparkan tubuh Okta ke Sungai Serayu yang kemudian ditemukan oleh Bapak Supono di Minggu 18 Februari 2024. Jadi rencananya itu dilaksanakan pada Jumat 16 Februari. Ketahuan oleh Pak Supono tanggal 18, artinya kan beton cor seberat 20 kg cuman bisa menahan tubuh Okta ini selama 2 hari. Coba kalau 40 ton. Jadi biar ada kesempatan lari gitu, melarikan diri ke 4 orang ini misalkan itu biar jangka waktunya lebih panjang gitu. Jadi mungkin kesimpulannya kalau mau membunuh ya teman-teman jangan 20 kilo. Tambahin. Jadi gitu. Nah, ternyata akhirnya dari polisi sudah merilis motifnya. Ternyata motif pelaku dan korban ini ada soal utang piutang yang tidak clear. Berdasarkan keterangan dari P kepada para penyidik di kepolisian,
Okta ini punya hutang sebesar 6,3 juta. Ini terkait jual beli material. Namun karena saat ditagih oleh P tidak mau membayar si Okta dan malah berbicara kasar, akhirnya tersangka P ini merasa sakit hati dan kemudian melakukan perbuatan tersebut, alias membunuh si Okta. Ini soal matematika lagi nih. Hutangnya 6,3 juta nih. Terus nggak ketagih, malah dibunuh. Udah 6,3 juta nggak balik, masuk penjara. Kan ini ya, kalau misalkan tambah-tambahan tuh nggak plus ya. minus ya. 6,3 jutanya hilang, ya kan korbannya meninggal, nggak mungkin dia bisa bayar kan. Masa dibayar dalam kubur? Kan tidak mungkin. Terus ditambah Anda di penjara, jadi minus gitu. Tapi mungkin karena memang sudah gelap mata. Terus yang lebih aneh lagi, kenapa mesti menghubungi 3 temannya lagi gitu. Terus kemudian perannya dari 3 temannya cuma menunggui. Itu kan tidak signifikan gitu. Mending kalau mau ngebunuh terus peran orang lain tidak signifikan, ya dibunuh sendiri aja gitu. Lebih hemat ya kan, cost-nya itu nggak bagi-bagi. Nah, akhirnya atas tindakan ini pelaku keempat-empat ya dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun minimal. Nah, itu dia teman-teman. Jadi buat kalian yang di bulan Ramadan ini ada utang piutang, mungkin agar puasanya itu tenang ya, segera dikelirkan daripada nanti tiba-tiba ada truk dari belakang. Bahaya ya, puasa masih 2 hari belum lebaran udah kelindes truk ya kan, nggak oke gitu. Jadi segeralah dikelirkan. Oke, itu cerita menarik kali ini yang kita bahas. Kita akan bahas lagi cerita-cerita menarik dan cerita-cerita unik atau cerita-cerita kriminal lain yang menarik untuk kita bahas di episode dan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar tambah pahala di Ramadan ini. Ciao.